Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas di luar kelas hari kedua. Nah, kali ini adalah menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar kedua. Nah, adapun pertanyaannya di sini tentang metode individual system itu ada 8 pertanyaan. Nah, yang pertama, apa pengertian dari individual system? Jadi, individual system adalah pembelajaran yang difokuskan kepada anak atau kita melakukan pendekatan kepada anak. Kemudian di sini mengapa pendekatan dilakukan harus individual system? Karena ketika kita melakukan individual system atau pendekatan kepada anak, kan kita akan mengetahui apa kemauan dan kemampuan dari anak. Nah, ujungnya di sini adalah agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan atau fun learning. Kemudian, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Nah, tujuannya itu tadi, ketika kita melakukan pendekatan, hasilnya adalah kita tahu sejauh mana kemampuan anak, kemauan anak, juga kita akan mengetahui karakter anak. Kemudian 4. Di bimbah, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Nah, untuk guru perannya adalah membimbakan, yakni membimbakan anak-anak, juga membimbakan diri sendiri agar supaya kita juga dapat merasakan bahagia. Selain itu, guru juga memiliki peran untuk mengelola kelas, mampu bekerja sama dengan anak, menciptakan suasana belajar yang 100% menyenangkan. Kemudian peran anak di sini adalah anak itu berhak untuk mendapatkan pelajaran atau bimbingan dari kita orang dewasa atau guru. Kemudian kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Nah, yang kita ketahui bahwa individual system itu adalah pembelajaran yang prosesnya itu kita melakukan pendekatan kepada anak, dan supaya kita mengetahui anak ini potensinya sejauh mana, kemampuannya sampai mana. Sementara di classical system ini kan, classical artinya kita memberikan anak itu satu pelajaran atau bimbingan dengan satu kurikulum yang sama. Nah, perbedaannya adalah di individual system kita bisa mengetahui dan sejauh mana anak itu menguasai suatu pelajaran supaya kita tahu, oh ini lagi nih yang harus kita berikan. Kemudian di klasikal itu tidak, karena kita memberikan pelajaran secara bersamaan ke anak. Misalkan dalam satu kelas pelajaran yang kita berikan itu sama, tanpa tahu anak sudah bisa menerima pelajaran ini atau belum. Nah, itu perbedaannya. Kemudian 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Nah, caranya adalah dengan kita pertama-tama nih kita menyapa anak. Yang kedua, kita ajak nih anak berdialog, kita tanya nih apa kesukaannya, dia senang bermain apa, dia senang dengan siapa gitu. Kemudian dari situ kita sudah tahu nih, kita bisa mengambil hati anak nih, kita sudah tahu nih bagaimana karakter si anak. Nah, begitu salah satu beberapa caranya. Kemudian 7. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Nah, dampaknya ketika kita sudah menerapkan individual system, kita akan enjoy nih untuk membimbing anak-anak. Anak juga akan enjoy menerima bimbingan atau pembimbingan dari kita nih, karena kita sudah saling kenal, kita sudah sama-sama tahu anak itu potensinya di mana. Kita ikuti kesukaannya, dan di sini kita tidak memaksakan anak untuk menguasai
materi. Nah, kita ikut alur si anak, kita ikut jejak perkembangannya seperti apa. Nah, di situ kita akan termotivasi lagi untuk memperbaiki diri, untuk lebih memahami karakter dari anak. Kemudian yang kedelapan adalah apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system. Nah, itu tadi, kalau classical system ini artinya kurikulum itu disamaratakan. Satu pelajaran kita berikan pada seluruh anak di dalam kelas kita, sementara kita tidak tahu nih sejauh mana kemampuan dari anak itu. Nah, bisa jadi pembelajaran yang kita lakukan itu membuat anak menjadi bosan dan mungkin ada yang akan merasa tertinggal karena misalkan beberapa anak sudah paham nih, jadi ketika diberikan suatu pelajaran, anak ini akan senang karena mereka sudah mengetahui, sementara beberapa anak yang lain masih berada pada tahap yang sebelumnya belum menguasainya. Nah, di situ akan terjadi apa ya? Tumpang tindih, bukan sih gimana? Akan terjadi ada tingkatan, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, itu menjadi kekurangan ketika kita melaksanakan classical system. Kita memaksakan anak untuk tahu, sementara mereka belum bisa untuk sampai ke tahapan selanjutnya. Nah, mungkin itu untuk pertanyaan mengenai metode individual system. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan mengenai metode variation skill, dan di sini ada 8 pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian dari variation skill? Jadi variation skill itu adalah pembelajaran yang di situ kita melakukannya secara bervariasi, tidak monoton pada satu jenis pembelajaran saja. Baik itu kita melakukannya dengan cara bercerita, berdialog, bermain sambil belajar. Kemudian, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Nah, karena konsentrasi anak itu sebentar sekali, hanya durasinya pendek, jadi anak itu akan cepat bosan ketika belajar. Jadi yang ketiga, tujuan dari memvariasikan kegiatan belajar adalah supaya anak tidak cepat bosan, anak akan terjaga semangatnya, semangat belajarnya, dan juga akan senang untuk belajar meskipun durasinya agak sedikit lama. Kemudian sebutkan 3 aspek belajar. Nah, aspek belajar itu ada psikomotorik, ada afektif, dan juga ada kognitif. Nah, yang kelima, kegiatan apa yang termasuk pada aspek kognitif? Nah, aspek kognitif ini berkaitan dengan kerja otak. Nah, di sini termasuk dengan baca-bacaan, termasuk juga menulis dalam kegiatan belajar. Kemudian, apa yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Nah, afektif ini berkaitan dengan perasaan. Apakah anak senang atau tidak senang, suka tidak suka. Nah, di situ kita bisa lihat dari gerak-gerik anak ataupun ekspresi dari anak. Kemudian yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Nah, psikomotorik ini berkaitan dengan kemampuan dari gerakan tubuh kita, anggota tubuh kita. Nah, di sini terdapat 2, ada motorik kasar dan juga ada motorik halus. Nah, yang dipelajari di Bimba di sini kita belajar tentang motorik halus. Nah, itu berkaitan dengan tangan. Di situ artinya kita menggambar, menulis, itu untuk anak-anak. Kita lihat kemampuannya secara psikomotorik. Kemudian yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Nah, kita menggunakan teori Bandul dengan memvariasikan, menggabungkan kegiatan kognitif, yakni baca-bacaan dan menulis. Kemudian yang aspek perasaan, kita melihat ekspresi anak ketika kita mengajak
mereka berdialog, bercerita, berdongeng. Kemudian yang psikomotorik itu mewarnai, menggambar. Nah, kita menggabungkan ketiga aspek belajar tersebut. Kita selingi, misalkan nih anak ini sedang mewarnai. Nah, kita bisa sambil menggunakan bahasa bintang, dan juga kita bisa mengajaknya dengan bernyanyi supaya anak itu tumbuh lagi semangat belajarnya. Nah, seperti itu. Adapun untuk pertanyaan terakhir, ini pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Nah, artinya adalah ketika anak belajar dilakukan secara 100% menyenangkan, maka konsekuensinya atau akibatnya adalah anak akan mengulang pelajarannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, setiap saat, di mana saja, dan dengan siapa. Kemudian kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Nah, di sini ketika anak sudah rajin, sudah semangat untuk belajar, maka anak akan mengulangi, dan akibat dari mengulangi itu adalah anak akan semakin mampu dan anak juga akan semakin terampil dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, itu tadi ketika anak sudah latihan, anak sudah terampil, dan juga anak sudah mempunyai kemampuan. Nah, di sini anak akan selalu senang, anak akan siap untuk ke tahap selanjutnya, dan juga semangat belajarnya itu akan lebih menggelora. Nah, sekian video dari saya untuk tugas belajar di luar kelas hari kedua. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.